dari mata kuliah Pancasila, yaitu tentang proyek wawancara tentang peranan siswa kebidanan dalam kampanye ASI eksklusif untuk kesehatan ibu dan janin. Jadi apakah kakak bersedia untuk menjadi narasumber? Oke, saya bersedia. Jadi kami akan membuka pertanyaannya. Kakak ada 5 pertanyaan ya kakak? Saya tidak perkenalkan diri dulu. Oh ya kakak. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Maximiliana Pede. Biasa dipanggil Milan. Saya saya program studi sarjana kebidanan juga. Sekarang saya semester 6 2023C. Kita langsung saja. Yang pertama itu praktik edukasi atau penyuluhan seperti apa yang selama ini kakak terapkan untuk meyakinkan ibu agar memberikan ASI eksklusif? Oke, kalau misalnya praktik edukasi yang sudah pernah atau sudah kami lakukan itu ada banyak ya. Kebetulan di semester 3 itu kami ada melakukan penyuluhan, bukan hanya penyuluhan memberikan edukasi saja, tapi kami juga melakukan pelatihan. Jadi selain kita memberikan pengetahuan baru kepada ibu, ada baiknya kita juga mampu memberdayakan ibu itu sendiri sehingga dia merasa bahwa dia lebih mandiri terhadap dirinya dia gitu. Jadi pada kegiatan yang pernah kami lakukan itu kami melakukan pemanfaatan bahan pangan lokal, ubi jalar, untuk membantu melancarkan produksi ASI pada ibu. Jadi selain kita memberitahu ibu mengenai apa manfaat dari ubi jalar itu sendiri untuk ASINya, tetapi kita juga memberdayakan ibu bahwasannya ubi jalar ini tidak hanya bisa diberikan atau tidak hanya dimasak dengan cara dikukus saja atau dengan cara-cara yang sudah kita ketahui, tapi bisa nih dibuat banyak makanan. Jadi ibu merasa bahwa punya rasa baru, jadi semangat untuk buat untuk dia konsumsi. Jadi dia punya rasa baru, jadi dia lebih semangat. Menyusuinya pun dia lebih semangat karena selain ubi jalarnya ini sudah sering dia konsumsi, ternyata ubi jalar ini bisa diubah ke makanan yang lebih enak, jadi lebih masuk di dia punya rasanya itu rasa baru, jadi dia lebih semangat begitu. Jadi selain penyuluhan berbasis edukasi, kita juga bisa kami juga melakukan penyuluhan dengan melakukan pelatihan gitu. Jadi selain ibu mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana ASI yang baik dan bagaimana menyusui yang baik, ibu juga mendapatkan hal baru mengenai pengolahan bahan pangan yang lebih baik begitu, atau lebih modern begitu. Selanjutnya kakak, pertanyaan keduanya itu bagaimana cara kakak untuk meyakinkan ibu yang takut produksi ASINya itu kurang lancar? Nah, jadi adik-adik, sebelum kita meyakinkan ibu, biasanya yang kami pelajari itu, sebelum kita meyakinkan ibu, kita cari tahu dulu apa faktor yang menyebabkan ibu itu takut untuk menyusui atau takut ASINya tidak keluar banyak. Biasanya ada disertai oleh faktor psikologinya ibu, faktor fisiknya ibu, terus ada faktor-faktor eksternal, faktor-faktor dari luar seperti dukungan keluarga, dukungan dari suami, atau dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi kalau kita sudah tahu faktornya dari mana, kita bisa mulai meyakinkan ibu dengan memperbaiki faktor-faktor itu. Misalnya kalau ibu khawatir bahwa ibu khawatir ibu bidan payudara saya terlalu kecil, apakah dia bisa menghasilkan ASI yang banyak? Kita harus mampu nih menjelaskan bahwa ibu ukuran payudara tidak menentukan jumlah produksi ASI, karena produksi ASI itu muncul atau ASI yang banyak itu disebabkan oleh hormon, ada prolaktin dan juga ada hormon estrogen dan hormon prolaktin yang memproduksi ASI. Jadi hormon ini juga dipengaruhi oleh tingkat stresnya ibu. Jadi kalau misalnya ibu bahagia, ASI juga akan mengalir dengan banyak begitu. Jadi tidak dipengaruhi oleh contoh tadi adalah faktor fisiknya ibu, yaitu ukuran payudara yang kecil gitu. Apa tantangan yang dihadapi kakak saat melakukan kampanye ASI eksklusif? Ya, kalau untuk tantangannya ini sebenarnya multifaktor ya, banyak yang kita temukan tantangan yang ada di lahan itu. Kalau misalnya kita mau turun itu biasanya dari ibunya sendiri merasa bahwa
kurang bersemangat untuk mengikuti pelatihan karena dalam pikirannya bahwa mengikuti penyuluhan ini paling edukasi saja, tidak ada sesuatu yang lebih baru. Kemudian juga ada beberapa faktor seperti dari faktor-faktor keluarga yang melarang atau tidak mengizinkan ibu untuk melakukan mengikuti penyuluhan dan lain-lain. Tantangannya itu sebenarnya yang paling luar biasa karena stigma masyarakat ini, khususnya kita di daerah Manggarai ini, kayaknya masih sangat kental sekali dengan mengikuti aturan dari inang atau dari mama mertua gitu. Jadi kalau misalnya mama mertuanya omong bilang tidak boleh, pasti mamanya pasti akan langsung kayak oh tidak gitu. Makanya itu selain ibu, kita juga harus mampu memberikan edukasi kepada orang tua, suami, lingkungan sekitar, keluarga gitu. Jadi memberdayakan ibu itu tidak hanya bisa langsung ke ibunya, harus ke bagian orang-orang di sekitar ibunya juga harus mampu kita berdayakan. Itu sih tantangan utamanya untuk sekarang. Selanjutnya juga dia punya kalau kita mau ini Kak, kalau misalnya kita mau mengumpulkan ibu dalam satu tempat, itu biasanya bentrok juga dengan waktu-waktunya mereka, kayak kami masih sibuk ini, kami masih sibuk yang lain-lain gitu. Itu salah satu, itu beberapa tantangan yang sering sekali kami temui pada saat kami mau melakukan edukasi itu. Oke, jadi pertanyaan yang keempat itu, apakah ibu masih boleh menyusui jika sedang sakit demam, yaitu flu, atau harus mengonsumsi obat tertentu? Nah, jadi ini juga salah satu mitos ya. Maksudnya kebanyakan yang kita tahu bahwa kalau ibu sudah sakit berarti ibu tidak boleh sudah menyusui dia punya anak. Sebenarnya ini tuh mitos. Bahkan ibu dengan penyakit infeksi menular saja macam HIV, hepatitis itu masih diperbolehkan untuk menyusui bayinya. Tapi mungkin bisa dengan alat bantu seperti pompa ASI supaya virus dari ibu melalui misalnya ibu batuk atau ibu bersin-bersin tadi flu, supaya tidak langsung mengenai adik bayinya. Kalau misalnya ibu mau menyusui langsung, bisa ibu tetap menjaga kebersihannya ibu dulu sebelum menyentuh adik bayi, mencuci tangan terlebih dahulu. Habis itu ibu wajib menggunakan masker untuk menyusui anaknya gitu. Terus habis itu kalau bisa dipakaikan alat bantu, karena pada saat ibu sakit seperti demam, flu, batuk, itu sebenarnya kalau ibu sakit kan dia punya antibodi ini sedang terbentuk toh. Jadi yang diberikan kepada dede bayi atau yang terdapat dalam ASI itu bukan dia punya virus, melainkan antibodi ibu. Jadi antibodi itu sendiri membantu kalau masuk ke dede, masuk ke anaknya itu, masuk ke anak bayi itu lebih membantu anak bayi untuk membentuk antibodinya sendiri begitu. Jadi sebenarnya tidak ada larangan kalau ibu yang sedang sakit itu tidak boleh menyusui. Tapi yang paling ditekankan adalah menggunakan masker, membersihkan diri terlebih dahulu sebelum menyentuh adik. Oke, baik Kak. Ini pertanyaan yang kelima. Apa fungsi penting cairan kuning kolostrum yang keluar pada hari-hari pertama setelah melahirkan bagi kekebalan tubuh bayi? Nah, jadi adik-adik, ini juga salah satu tugas kita untuk meyakinkan kepada masyarakat, karena masih banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa ASI pertama yang berwarna kuning itu adalah ASI yang basi karena sudah disimpan selama 9 bulan toh. Jadi kebanyakan orang-orang yang zaman dahulu atau nenek kakek itu bilang buang sejak karena dia ASI basi. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang paling berharga yang dimiliki ibu pertama kali dan diberikan kepada dia punya anak. Karena apa? Kolostrum itu kan mengandung IgA, pembentuk antibodi utama. Jadi kalau misalnya adik bayi diberikan itu pada saat hari-hari pertamanya dia, itu dapat membantu adik bayi ini kan kalau baru lahir dia masih sangat rentan terhadap infeksi, virus, bakteri dan jamur lain-lain. Jadi dengan memberikan ASI kolostrum pada awal kehidupannya dia atau pada hari-hari pertama setelah dia lahir itu sangat-sangat membantu untuk pembentukan antibodinya dia. Serta di kolostrum juga terdapat sel darah putih yang membantu adik bayi ini untuk melawan infeksi begitu, baik infeksi jamur, infeksi virus dan lain-lain. Setelah itu dibantu vaksin-vaksin gitu. Jadi ini juga menjadi kita punya
tugas kedepannya untuk meyakinkan kepada setiap ibu bahwasanya kolostrum ini bukan ASI yang basi, tapi ini adalah istilahnya emas pertama yang diberikan ibu untuk adik bayi.